Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar teman-teman semua yang nyimak video ini dengan serius, yang sambil pegang bolpen sama kertas, yang sambil makan, yang sambil pegang handuk karena mau mandi, yang sambil chattingan, ataupun bahkan sambil rebahan di rumah. Yang kami harap pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Teori Bilangan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang diampu oleh Bu Vinatri Wahyuni, Magister Pendidikan. Dari Jepara ke Surabaya, singgah sebentar memakan durian. Bagaimana kita tak bahagia karena bertemu dengan saya, Ali Ridwan, yang saya di sini dengan NIM 103 sebagai moderator dari kelompok 3 Teori Bilangan Tadris Matematika C 2019 yang beranggotakan Ramdan Khalid, Dita Amelia Sukardi, Suci Bekti Pratiwi, Umi Afifah, dan Nailatus Sa'adah. Di sini kita akan belajar bersama tentang teorema Fermat. Cekidot. Oke, yang pertama adalah teorema Fermat. Teorema Fermat merupakan suatu teori yang sangat terkenal dalam teori bilangan. Teori ini dibuktikan oleh seorang matematikawan dari negara Prancis yang bernama Pierre de Fermat. Fermat ini lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1601 di Beaumont-de-Lomange dan wafat di French atau Prancis pada tanggal 12 Januari 1665. Ia merupakan anak dari seorang saudagar kulit dan Fermat memperoleh pendidikan pertama kalinya di rumah. Ia memperoleh pendidikan di bidang hukum dan bekerja sebagai ahli hukum dengan penampilan sederhananya. Nah, Fermat ini dipandang sebagai seorang yang sangat teliti dalam melaksanakan tugasnya. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk mempelajari matematika. Dan bersamaan dengan Descartes, ia merumuskan dasar geometri analitik, juga mempelajari bahan pelajaran tersebut. Fermat dipandang sebagai seorang yang jenius dalam bidang matematika pada abad ke-17. Selanjutnya teorema 8.1 bisa dibuka di halaman 59. Jika FP dari A dan M adalah 1, maka residu-residu terkecil modul M dari barisan A, 2A, 3A sampai M-1 dikali A adalah suatu permutasi 1, 2, 3 sampai M-1. Pembuktian. Perhatikan baris bilangan A, 2A, 3A sampai M-1 dikali A itu barisan 1. Bilangan pada barisan ini tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan pada barisan 1 tadi masing-masing kongruen modulo M tepat 1 dari 1, 2, 3 sampai M-1. Misalkan ada dua suku pada barisan 1 yang hasil modulo M adalah sama dengan 1 kurang lebih sama dengan P, P kurang dari Q dan Q kurang dari M. Perhatikan bahwa P tidak sama dengan Q. PA kongruen S modulo M dan QA kongruen S modulo M, berarti PA min QA kongruen 0 modulo M, maka PA kongruen QA modulo M jika FP dari A dan M sama dengan 1, maka A dapat kita lenyapkan dari kongruen itu seperti
yang dijelaskan pada materi sebelumnya, yakni pada bab kongruen, sehingga hasilnya P kongruen Q modulo M hanya jika P sama dengan Q karena P dan Q residu terkecil dari modul M, maka pengandian tersebut salah. Kesimpulannya, barisan A, 2A, 3A sampai M1 dikali A barisan pertama tadi, jika masing-masing di modulo M, maka tepat satu kongruen dari 1, 2, 3 M-1 dengan syarat FVB dari A dan M adalah 1. Masuk ke contoh saja biar tidak membingungkan. Contoh pertama, di sini baris bilangannya 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah kelipatan 4 ya. Dan baris bilangan 4, 1, 5, 2, 6, 3 adalah himpunan residu terkecil dari modulo 7. Jika semua bilangan pada ruas kiri 4, 8, 12, 16 seterusnya dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yakni 4, 8, 12, 16 dan seterusnya kongruen 4, 1, 5, 2, 6, 3 modulo 7, dan bisa dirubah. Tadi kan kelipatan 4, bisa dirubah biar bisa jadi baris bilangan 4 dikali berapa, biar bisa jadi baris bilangan. Tadi pertama baris bilangannya 4, berarti 4 dikali 1, kedua 8, berarti 4 dikali 2, kemudian yang ketiga yaitu 12, 4 dikali 3 dan seterusnya sampai 24. Dan kongruen itu hasilnya tadi kan 4, 1, 5, 2, 6, 3 modulo 7. Ini bisa disingkat lagi, tadi 4-nya kan berjumlah 6, jadi bisa disingkat 4 pangkat 6 dikali tadi ada perkaliannya 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3 dan sampai 4 dikali 6 itu bisa disingkat 6 faktorial, karena 6 faktorial bisa dijabarkan menjadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Dan yang sebelah kanan itu kan 4, 1, 5, 2, 6, 3. Itu kalau diurutkan kan juga 1 sampai 6. Bisa ditulis 6 faktorial juga modulo 7 ya. Terus karena di sebelah kiri dan sebelah kanan, di ruas kiri dan ruas kanan ada 6 faktorial. Faktorial bisa dicoret atau dibagi, dipindah ruas kan hasilnya 1. Jadi 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Terbukti ya bahwa A FVB dari A dan M yaitu 1. A nya tadi 4 ya, garis bilangan pertama, dan M nya itu modulo 7, jadi N nya itu 7. Jadi FVB dari 4 dan 7 sama dengan 1. Contoh. Oke, selanjutnya contoh kedua, garis bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 adalah kelipatan 3, dan barisan bilangan 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5 itu adalah himpunan residu terkecil dari modulo 8. Jika semua bilangan pada ruas kiri dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 8 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanannya. Ini tadi ditulis dulu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 kongruen 3, 6, 1, 4, 7, 25 modulo 8. Berapa sih tadi kan kelipatan 3, berapa sih kalau dikalikan 3 supaya bisa jadi baris bilangan? 3 dikali 1, 3 kan, itu selanjutnya 6, berarti 3 kali 2 dan seterusnya sampai 21, jadi 3 dikali 7, dan kongruen 3, 6, 1, 4, 7, 25 modulo 8. Bisa ditulis lebih singkat, tadi 3 nya ada 7 ya, jadi 3 pangkat 7, dan untuk dikalikan untuk
menjadi baris bilangan itu ada 7 juga, 1 sampai 7, jadi bisa ditulis 7 faktorial. Dan yang sebelah kanan tadi kan 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5 itu kalau diurutkan juga 1 sampai 7, jadi bisa ditulis 7 faktorial. Dan sebelah ruas kiri dan ruas kanan ada 7 faktorial, maka bisa dicoret atau dibagi, dipindah ruas. Jadi 3 pangkat 7 kongruen 1 modul 8. Terbukti ya bahwa FPP dari A dan M sama dengan 1. A-nya tadi 3, M-nya tadi 8. Jadi FPP dari 3 dan 8 sama dengan 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Mbak Suci tentang yang teorema 8.2. Untuk selanjutnya adalah teorema 8.2, di mana jika M suatu bilangan prima sedangkan A adalah suatu bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan M, yaitu A, M sama dengan 1, maka A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M. Seperti yang diterangkan di contoh 1. Di contoh 1 tadi pada teorema 8.1 ya, di atas. Tadi kan udah dijelasin gimana asal mulanya 4 pangkat 6 dikali permutasi 6 kongruen permutasi 6 modulo 7. Nah, di sini jika permutasi 6 dan 7 saling prima, maka ya 4 pangkat 6 permutasi 6 kongruen permutasi 6 modulo 7. Yang permutasi 6 itu bisa dicorek karena kan sama sisi ruas kanan dan ruas kiri sama, bisa dicorek sehingga menghasilkan 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Nah, itu sesuai dengan rumus yang teorema 8.2 ya, dimana A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M. M adalah 7 adalah M, sedangkan untuk 6 adalah M min 1. Untuk A nya bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan M. Contohnya ini yang pertama ada di buku. 2,3 sama dengan 1 dan 3 prima menjadi 2 pangkat 3 min 1 kongruen 1 modulo 3. 7,11 sama dengan 1 dan 11 prima, maka 7 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Tentukan sisa pembagian dari 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Penyelesaian 9,13. Tadi kan A, M. A-nya 9, M-nya 13. Dan 1 sama dengan 1 dan 13 prima. 9 pangkat 12. Kenapa kok bisa 9 pangkat 12? Karena M kurangi 1, di mana M-nya 13 dikurangi 1 adalah 12. 9 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13. Lanjut 9 pangkat 60. 12, 9 pangkat 12 dipangkatkan 5, itu kan sama aja 9 kali 9 pangkat 12 dikali 5, hasilnya 9 pangkat 60. Kongruen 1, jika yang sisi ruas kiri dipangkatkan 5, maka ruas kanan dipangkatkan 5. 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13, sehingga sisa pembagian dari 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13 adalah 1. Seperti itu. Yang selanjutnya ada contoh lain. Tentukan sisa pembagian dari 5 pangkat 8.739 dibagi dengan 673. Penyelesaiannya, menurut teorema Fermat 8.2, 673 adalah bilangan prima. Maka 5 pangkat 672 kongruen 1 modulo 673.
di mana M adalah 673 dan M-1 adalah 672 dan A adalah 5. Untuk 5 pangkat 8739 kita cari dulu pembentuk bilangannya, yaitu ada 5 pangkat 672 dikali 13 plus 3 modulo 673. 5 pangkat 8739 kongruen 5 pangkat 672 kali 13 kali, kan itu plus 3, jadi kali 5 pangkat 3 modulo 673. 5 pangkat 8739 kongruen 1 pangkat 13. Kenapa kok bisa 1? Karena tadi kan udah dijelaskan ya di atas, menurut teorema Fermat 8.2, 5 pangkat 672 kongruen 1, sehingga kalau di bawah itu 5 pangkat 672 pangkat 13 itu adalah sama dengan 1 pangkat 13 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 8739 kongruen 125 modulo 673. Jadi sisa pembagian dari 5 pangkat 8739 dibagi 673 adalah 125. Teorema 8.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Pembuktiannya, misalkan kita ambil sembarang bilangan prima, P sama dengan 7, dan sembarang bilangan bulat A sama dengan 3. Maka FPP dari 3 dan 7 sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusikan dalam teorema di atas. A pangkat P kongruen A modulo P, sehingga 3 pangkat 7 kongruen 3 modulo 7. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 3, maka 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Karena 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema 8.2 yang sudah terbukti, maka teorema 8.3 ini juga terbukti benar. Bukti lain bisa didapatkan dengan cara induksi matematika pada bilangan bulat A. Misalkan bilangan bulat A sama dengan 1, maka menurut induksi matematika kita substitusikan teorema di atas. 1 pangkat P kongruen 1 modulo P. Maka teorema ini terbukti benar. Selanjutnya, jika A sama dengan A plus 1, maka A plus 1 pangkat P kongruen A plus 1 modulo P. Kita asumsikan sebagai benar. Maka menurut teorema binomial, A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus P kombinasi 1 kali A pangkat P min 1 plus P kombinasi 2 kali A pangkat P min 2 plus sampai plus P kombinasi K kali A pangkat P min K plus sampai plus P kombinasi P min K kali A plus 1. Sehingga P kombinasi K sama dengan P faktorial per K faktorial kali P min K faktorial. Sama dengan P kali P min 1 kali P min 2 min P min K plus 1 per 1 kali 2 kali titik sampai K. Karena P adalah bilangan prima, maka P kombinasi K habis dibagi P. Berarti P kombinasi K kongruen 0 modulo P. Untuk nilai K lebih dari atau sama dengan 1, atau K kurang dari
atau sama dengan P-1 dengan nilai K yaitu antara 1 sampai P-1. Jadi kita memperoleh bahwa A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 0 plus 0 plus titik T plus 0 plus 1 modulo P. Sehingga A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 1 modulo P. Karena A pangkat P kongruen A modulo P, maka A plus 1 pangkat P kongruen A plus 1 modulo P. Terbukti benar. Selanjutnya adalah contoh. Tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17. Jadi penyelesaiannya diketahui 17 merupakan bilangan prima dan FPP 17 dan 10 sama dengan 1. Maka sesuai dengan teorema 8.2 menjadi 10 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Karena apa? Karena teorema 8.2 dijelaskan jika P suatu bilangan prima dan FPP A, M sama dengan 1, maka A pangkat M min 1 kongruen 1 modulo M. Di situ kan A nya 10, M nya 17. Jadi 10 pangkat 17 min 1 sama dengan 10 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Selanjutnya 1000 dibagi 16. Jadi 1000 itu tidak habis dibagi karena 1000 sama dengan K kali 16 plus 8. Karena 8 itu sisa baginya. Dan A sama dengan 1000, K nya itu 62 tapi ditulis K saja, dikali 16 plus 8. Jadi 10 pangkat 1000 sama dengan 10 pangkat 16K plus 8. Terus dijadikan 10 pangkat 16, pangkatkan lagi K kali 10 pangkat 8. Sesuai dengan teorema di atas, teorema 8.2, 10 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Maka 10 pangkat 1000 kongruen 1K yang tadinya 10 pangkat 16 diganti 1. Dan 1K, K nya tidak usah ditulis, cukup ditulis 1 dikali 10 pangkat 8 modulo 17. Selanjutnya diketahui bahwa 10 sama dengan 2 kali 5, maka 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 8 modulo 17. Jadi 10 pangkat 10 pangkat 8 yang di atas diganti 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 8 modulo 17. Selanjutnya kita ubah 5 pangkat 8 menjadi 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 dibagi 17, jadi sisanya itu 8. Jadi ditulis 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17. 5 pangkat 2 kongruen 2 pangkat 3 modulo 17. 8 dijadikan 2 pangkat 3. Selanjutnya kita substitusikan 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4 modulo 17. Karena 5 pangkat 2 dalam kurung 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 4, pangkatnya dikalikan, jadi kembali lagi ke 5 pangkat 8. Selanjutnya 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 3, pangkatkan lagi 4 modulo 17. Yang tadinya 5 pangkat 2 itu kan kongruen 2 pangkat 3, jadi 5 pangkat 2 diganti 2 pangkat 3. Selanjutnya 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 12 modulo 17.
3 kali 4 sama dengan 12. 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 20 modulo 17. Kemudian 10 pangkat 1000 kongruen 2 pangkat 16 kali 2 pangkat 4 modulo 17. Kenapa dipisah? Karena menurut teorema di atas, teorema 8.2, 2 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17, maka 10 pangkat 1000 kongruen 1 kali 2 pangkat 4 modulo 17, yang tadinya 2 pangkat 16 diganti 1 karena 2 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Jadi 10 pangkat 1000 kongruen 16 modulo 17. Jadi sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17 adalah 16. Contoh yang kedua yaitu tanpa menggunakan teorema Fermat, tunjukkan bahwa 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Penyelesaiannya yaitu tentukan perpangkatan 3 yang hasilnya mendekati dengan 17 dari modulo 17, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 3 pangkat 3 kongruen 27 kongruen 10 modulo 17 sama artinya dengan 1 kali 17 ditambah 10. Kemudian, agar perpangkatan 3 mendekati 3 pangkat 16, maka kedua ruas dikuadratkan menjadi 3 pangkat 6 kongruen 100 modulo 17 sama artinya dengan 37 dikali 17 ditambah 100, atau 3 pangkat 6 kongruen min 2 modulo 17 sama artinya dengan 43 dikali 17 dikurangi 2. Kemudian, agar perpangkatan 3 mendekati 3 pangkat 16, maka kedua ruas dikuadratkan lagi menjadi 3 pangkat 12 kongruen 4 modulo 17 yang sama artinya dengan 31.261 dikali 17 ditambah 4. Karena 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 3 dikali 3, sehingga 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat 16 kali 3 pangkat 3 kali 3 sama dengan 4 kali 10 kali 3 modulo 17. Kongruen 4 kali 10 dikali 3 modulo 17, atau kongruen 120 modulo 17, atau kongruen 1 modulo 17. Jadi, 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Perhatikan, kembali tentang teorema Fermat di atas. Perlu ditekankan di sini bahwa konvers dari teorema tersebut tidak benar, sehingga jika 3 pangkat n-1 kongruen 1 modulo n untuk suatu bilangan bulat, maka tidak perlu untuk bilangan prima. Selanjutnya teorema 8.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian sehingga A pangkat P kongruen A mod Q dan A pangkat Q kongruen A mod P, maka A pangkat PQ kongruen A mod PQ. Lalu dibuktikan teorema ini masih berkaitan dengan teorema Fermat 8.2. Untuk lebih memudahkan pembuktian dari teorema ini, maka simak contoh soal berikut ini. Misalkan diketahui 2 pangkat 11
kongruen 2 mod 31 dan 2 pangkat 31 kongruen 2 mod 11. Maka apakah terbukti bahwa 2 pangkat 341 kongruen 2 mod 341? Penyelesaian dari teorem ini dapat diketahui bahwa A-nya 2, P-nya 11, Q-nya 31. Berarti A pangkat PQ kongruen A mod PQ sama dengan 2 pangkat 11 kali 31 kongruen 2 mod 11 kali 31 sama dengan 2 pangkat 341 kongruen 2 mod 341. Selanjutnya kedua ruas dibagi 2 menjadi 2 pangkat 340 kongruen 1 mod 341. Karena sesuai dengan teorema Fermat 8.2 di mana A pangkat P-1 kongruen 1 mod P, maka teorema ini terbukti benar. Materi demi materi telah kami sampaikan. Di sini ada beberapa soal, silahkan bisa dikerjakan dan jangan lupa sebutkan nama dan juga nomor induk mahasiswa kalian dan kirim di grup WA. Oke? Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian serta mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari apa yang kita diskusikan pada kali ini. Saya Ali Ridwan sebagai moderator sekaligus mewakili teman-teman dari grup yang presentasi pada siang kali ini pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.